Iran memamerkan peluncur rudal balistik dalam aksi unjuk rasa dukungan terhadap militer di Teheran. Aksi ini terjadi di tengah mandeknya pembicaraan damai dengan Amerika Serikat. Parade ini digelar di ibu kota Teheran. Rekaman televisi negara menunjukkan pria bersenjata senapan serbu berdiri di atas rudal yang diduga jenis Skoder. Rudal tersebut dipasang pada peluncur mobile dan diarak di tengah kerumunan. Para peserta aksi meneriakkan slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Demonstrasi ini menjadi ajang unjuk kekuatan militer di ruang publik. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی تهدیدهای مکرر رئیس جمهور امریکا و فرماندهان ارتش متجاوز و تروریست این کشور با تأکید بر آمادگی کامل هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Rudal jenis Skoder diketahui merupakan salah satu andalan Iran dengan kemampuan menjangkau target jarak menengah. Sistem ini juga disebut dapat membawa munisi dalam jumlah besar. Aksi ini menarik perhatian luas karena menampilkan sistem senjata strategis di tengah kerumunan sipil. Kehadiran peluncur rudal dalam demonstrasi juga menegaskan pesan kekuatan dan dukungan sipil terhadap militer Iran. Kita akan bahas lebih lanjut terkait perpanjangan gencatan senjata serta ancaman Iran menyerang Amerika Serikat dan Israel bersama Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Aisyah Rashidillah Kusuma Somandri. Mbak Ira, selamat sore. Selamat sore, Mas Dave. Kita berjumpa lagi untuk kali ini dengan senyum yang bisa dibilang agak lebar begitu ya, karena gencatan senjata akhirnya kembali diperpanjang. Tapi yang menarik, di tengah perpanjangan gencatan senjata ini, Iran malah memamerkan kekuatan militernya. Seperti mau bilang kalau ancaman terhadap Amerika Serikat dan Israel ini serius begitu, karena rudal-rudal ini dipamerkan. Kalau Anda melihatnya, situasi ini seperti apa? Iya, saya kira yang namanya gencatan senjata ya, ini memang diperlukan untuk bisa memperoleh sebuah confidence building measure di antara kedua belah pihak. Pertama kita lihat di perundingan pertama di Islamabad kemarin ya, itu kan gencatan senjata yang terjadi di keduanya itu hanya sekitar 3 hari, lalu kemudian baik Amerika Serikat maupun Iran ya ini harus diseret untuk kembali ke meja perundingan untuk bisa kemudian mendiskusikan konsesi yang menguntungkan satu sama lain. Sementara kita tahu waktu itu sticking points-nya ini itu sangat lengket ya, dalam artian mereka tidak bisa kemudian menyepakati aspek-aspek yang kira-kira bisa beririsan satu sama lain. Nah sekarang di perundingan yang menuju perundingan kedua, nah saya rasa ini sebenarnya agak berbeda. Karena pertama begini, Amerika Serikat sekarang meskipun Iran sudah menunjukkan goodwill-nya untuk bisa membuka Selat Hormuz pasca terjadinya gencatan senjata di antara Israel dan Lebanon, ya masih ada upaya sebenarnya Amerika Serikat untuk bisa terus menaiki tangga eskalasi. Kenapa? Saya kira di sini Amerika Serikat ini berusaha untuk mengambil leverage sebanyak mungkin untuk bisa mendapatkan sebuah posisi yang superior daripada Iran ya di dalam negosiasi Iran dan Amerika Serikat ya. Sementara Iran ini menyatakan bahwa mereka tidak akan kemudian kembali ke meja perundingan apabila mereka ini nanti ya terus-menerus berada di bawah tekanan Amerika Serikat. Karena ini cukup menarik kalau kita lihat, karena ini nggak ketemu nih kedua belah pemikiran antara Iran dan Amerika Serikat gitu ya. Nah di satu sisi kemudian kita mengenal apa yang kemudian disebut oleh masyarakat Amerika sekarang sebagai TAKU, Trump's always chickens out. Dan ini menarik karena Trump ini sudah hampir 9 kali sekarang berubah-ubah posisi di antara kemudian dia mau menyerang dan kemudian dia menarik kembali pernyataannya masalah penyerangan ini gitu ya, termasuk diantaranya duanya itu dipersuasi juga oleh mediator yang kita kenal ya, yaitu dari Pakistan, dan ini merupakan salah satu kepiawaian Pakistan juga sebenarnya sebagai sebuah mediator. Nah kali ini kita lihat sebenarnya memang ada beberapa skenario dari hasil perundingan ini. Hasil yang pertama kan
ini memang adanya kemudian konsesi ya di antara keduanya, lalu kemudian berdiskusi nih mengenai poin-poin yang bisa disepakati. Kalau menurut saya poin yang immediately harus disepakati itu adalah poin mengenai kekerasan dalam sifat kinetik ya, dalam artian kekerasan bersenjata di antara kedua belah pihak. Apakah nanti ke depannya ini tidak ada perubahan fundamental terkait ya pola hubungan Amerika Serikat dan Iran, itu urusan nanti sebenarnya bisa didiskusikan nanti. Tetapi yang jelas ini harus ada berhenti dulu ini ya, at the very least negatif peace-nya tercapai. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, kita kira skenarionya ini adalah sebenarnya peperangan ini berhenti hanya untuk kemudian post and rerouting. Dalam artian kedua negara ini berusaha untuk mengumpulkan kekuatan militernya demi ya bisa berperang lagi dalam skala yang lebih besar. Dan saya rasa sebenarnya meskipun di sini kedua belah pihak itu sempat ada titik di mana mereka berusaha untuk kemudian melakukan tadi ya confidence building measure, lalu kemudian berusaha untuk melakukan negosiasi, tetapi saya rasa ini tidak bisa tercapai dengan Amerika Serikat terus-menerus melakukan strategi yang sifatnya kontraproduktif. Di antaranya adalah ya di mana Iran ini sudah berusaha untuk menurunkan eskalasi konflik, Amerika Serikat masih terus menaiki eskalasinya untuk bisa mendapatkan tadi daya tawar yang lebih. Padahal kita tahu bahwa Amerika Serikat sendiri sekarang mengalami kerugian di bidang strategis. Di antaranya adalah perekonomian ya yang semakin terjepit karena harga-harga energi naik dan kemudian juga tekanan dari politik dalam negeri khususnya dari ya lawan politik Donald Trump di Amerika Serikat serta dari masyarakat yang saat ini kita lihat sebenarnya polling dari Republikan ini kan semakin menurun gitu. Nah, jadi ini kemudian kita melihat kondisi di mana Amerika Serikat sekali lagi ya berusaha untuk kemudian keluar dari peperangan ini melalui exit ramp ya. Tetapi di sisi lain mereka enggan untuk melakukan ya syarat-syarat yang ditetapkan oleh Iran untuk bisa mendapatkan exit ramp tersebut. Jadi sebenarnya kita berada di dalam situasi yang sangat kompleks saat ini, di mana ya ketika kedua belah pihak ini seharusnya membangun kepercayaan ya, memperbaiki trust deficit melalui confidence building measure ya, yang dilakukan ini decision-nya malah sebaliknya. Oke, jadi apa yang kemudian akan kita lihat sebetulnya? Karena pernyataannya itu kan gencatan senjata tanpa batas waktu. Nah, tanpa batas waktunya ini seberapa panjang? Siapa yang menentukan begitu? Atau malah ini sebenarnya ini hanya ya seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Ira begitu. Ini hanya cara-cara untuk kedua belah pihak untuk mempersiapkan eskalasi yang lebih besar daripada berusaha untuk mencapai penghentian perang secara permanen. Iya, saya kira sebenarnya di sini negatif peace yang dicapai itu sudah cukup terjalin ya sebenarnya di antara Amerika Serikat dengan Iran. Meskipun ya kita harus pahami bahwa selama ceasefire kemarin 2 minggu itu ya yang melanggar kesepakatan di antara kedua belah pihak itu kan adalah Amerika Serikat. Belum lagi kalau kita bicara tentang Israel yang kemudian melakukan perjanjian ceasefire ya dengan Lebanon, di mana Israel tetap melakukan serangan-serangan ke sejumlah pos-pos Hezbollah di sana gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya di sini yang bermasalah di dalam menjaga ya kepercayaan dalam melakukan negosiasi itu siapa. Tetapi saya rasa sekarang yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran ini adalah ya tadi menghentikan kinetic force-nya terlebih dahulu gitu ya. Karena ini ternyata agak alot nih untuk bisa dicapai via kesepakatan secara formal untuk bisa mencapai konsesi yang tadi ya bisa dipegang oleh keduanya. Tetapi saya rasa Amerika Serikat di sini itu sulit untuk kemudian bisa meneruskan peperangan ini. Ya, alasannya ada beberapa hal. Pertama tadi kita sudah bahas mengenai ekonomi dan mengenai politik domestik. Lalu yang kedua, saya kira ini ada alasan tambahan, yaitu Amerika Serikat sekarang ini kan terus-menerus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk peperangan ini. Khususnya ya serangan udara ini kan merupakan tingkat paling atas dari piramida cost of war gitu. Di mana serangan udara ini itu sangat mahal sekali gitu ya. Sementara kemudian yang paling murah itu kan bertahap ya antara serangan udara, serangan laut ya, lalu kemudian baru kita bicara tentang serangan darat. Tapi serangan udara di satu sisi ya meskipun dia sebenarnya secara politik bebannya itu paling kecil gitu ya. Tetapi kita lihat di sisi lain sebenarnya ini akan menguras sebenarnya persenjataan Amerika Serikat dan kemudian anggaran pertahanan AS. Oleh karena itu kan Trump telah mencoba untuk menambahkan ya anggaran pertahanan Amerika Serikat untuk peperangan ini ya untuk digunakan dalam perang jangka panjang dengan Iran. Tetapi ini kan sampai sekarang kita belum mendengar adanya persetujuan dari Kongres. Oleh karena itu saya rasa Amerika Serikat sejauh ini ya belum bisa melanjutkan peperangannya gitu. Maka dari itu
ceasefire yang dilakukan ini di satu sisi sebenarnya memberikan nafas bagi Iran untuk bisa tadi ya memulihkan kondisinya pasca serangan-serangan Amerika Serikat serta membangun kembali industrinya yang telah hancur oleh perang dan juga melakukan rearranging dari dalam internalnya terkait tadi ya banyak sekali pemimpin-pemimpin yang terbunuh, lalu kemudian juga kemarin kita mendengar kabar mengenai perpecahan, meskipun saya percaya sih sepertinya itu hanya narasi dari Amerika Serikat gitu ya terkait perbedaan pendapat di dalam tubuh Iran gitu ya. Tetapi saya rasa ini memberikan waktu mereka untuk bisa sorting out masalah-masalah yang ada saat ini. Nah, di sisi lain untuk Amerika Serikat ini bisa memberikan ruang juga untuk mereka untuk bisa tadi ya memulihkan sebenarnya citra Republikan di level politik domestik khususnya dengan berhentinya perang di Timur Tengah dan juga kemudian kita bisa melihat bahwa ini dapat ya memberikan jeda juga untuk Amerika Serikat. Kalau mereka ketika tidak berperang ini kan at the very least bisa ya saving anggaran untuk sementara waktu gitu ya dan kemudian menyelamatkan mereka dari kritik gitu dari dalam negeri Amerika Serikat. Saya rasa begitu. Jadi yang menarik sepertinya memang ke depannya ya hubungan Amerika Serikat dan Iran ini akan tetap sebenarnya bertentangan satu sama lain. Tetapi di sisi lain ya kita lihat sebenarnya at the very least masalah negatif peace-nya atau ketiadaan kekerasan yang dilakukan ini sudah tiada. Karena ini tanpa batas waktu ya sebenarnya banyak sekali contoh-contoh lain dari konflik-konflik di dunia ini yang kita lihat sebenarnya konfliknya itu adalah tetap berjalan ya dari status ini tetap berperang tetapi sebenarnya konflik dari keduanya ini secara resmi gitu tetap berlangsung meskipun ada ketiadaan ya kekerasan di dalamnya seperti misalnya ya kita tahu bahwa Korea Utara dan Korea Selatan ini kan saat ini statusnya masih berperang tetapi di sisi lain sebenarnya mereka sama-sama tidak ya melakukan kekerasan dan berusaha untuk tidak berperang secara terbuka antara satu sama lain. Oke, ini posisinya kita akan menunggu begitu perkembangan-perkembangan yang ada, tapi yang salah satu yang menjadi sorotan juga itu adalah soal peluang perundingan kedua begitu. Dari beberapa waktu yang lalu itu kan sudah terlihat ada upaya keinginan begitu untuk mengadakan perundingan lagi setelah yang kemarin gagal. Tapi kelihatannya sampai sekarang masih belum ada arah ke sana begitu secara jelas begitu. Jadi terakhir Mbak Ira, kita akan melihat ini apakah kalaupun memang perundingan kedua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, ini akan bisa berjalan dengan lebih baik atau malah deadlock lagi seperti perundingan yang kemarin? Ya. Kita kira sih sebenarnya begini Mas, kalau misalnya kedua belah pihak ini sama-sama belum bisa menurunkan egonya, ini masih sulit untuk bisa mencapai sebuah perundingan yang produktif. Karena ya kita lihat pada perundingan pertama ini baik Donald Trump maupun kemudian delegasi yang kemudian ada dari Iran gitu ya, kalau Amerika Serikat kan Donald Trump tadi diwakili oleh JD Vance itu, kita kira sebenarnya sulit bagi keduanya untuk kemudian bisa menemukan ya jalan tengah di antaranya. Nah, pertama di sini Mbak Aira, silakan dilanjutkan. mohon maaf Mas, ini Oke, siap. Boleh dilanjutkan saja Mbak Aira, silakan. Iya, baik, mohon maaf. Ya, baik. Yang pertama kita lihat di sini pertama, ini ada beberapa sticking point yang kemudian menjadi ya salah satu alasan mengapa kemudian perundingannya ini sulit untuk terkabul. Yang pertama adalah ini terkait masalah Selat Hormuz dan kita lihat bahwa Amerika Serikat ini berusaha untuk ya mengambil kontrol dari sebagian Selat Hormuz bahwa di syarat dari 10 poin yang diajukan oleh Iran ini kan syaratnya salah satunya adalah bagaimana kemudian Iran ini ingin melakukan kemudian joint development di Selat Hormuz bersama Oman, tetapi Amerika Serikat ini tidak akan membiarkan hal ini berlalu tanpa adanya kemudian kontrol yang kemudian diserahkan kepada Amerika Serikat. Pertama itu. Lalu yang kedua ini permasalahan nuklir. Sebenarnya permasalahan nuklirnya sudah selesai di JCPOA di tahun 2015. Lalu kemudian selanjutnya ini dilanjutkan di tahun 2017 ya, di mana Trump walk out. Jadi kemudian perjanjian yang sudah terkontrol itu terkait masalah enrichment uranium yang hanya cuma sebatas 3,5
76% ini dan maksimal 20% ini kemudian secara otomatis ya ini tidak berlaku lagi setelah kemudian Trump walk out di tahun 2017 dan ketika mereka melakukan perundingan kembali di tahun 2025 kan pada akhirnya Amerika Serikat malah menyerang satu-satunya orang di Iran ya pemimpin utamanya yang menentang senjata nuklir. Jadi sepertinya sebenarnya bahasan tentang nuklir ini itu sudah selesai di antara Iran dan Amerika Serikat sebenarnya di tahun 2015. Tetapi karena adanya eskalasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, jadi Amerika Serikat harus nih merapikan ya apa yang kemudian menjadi kemungkinan perkembangan program nuklir Iran akibat ya retaliasi dari peperangan ini. Jadi itu yang kemudian harus dilakukan. Iran sebenarnya sudah menyetujui untuk menunda sekitar 5%, 55 tahun ya dari kemudian program nuklirnya. Lalu kemudian kita lihat juga di sini Amerika Serikat ini tetap bersikukuh dengan 20 tahun ya. Jadi memang ada perbedaan di antara kemudian kedua belah pihak ini terkait time frame mereka dalam melakukan program nuklir. Lalu kemudian yang ketiga ini permasalahan sanksi ya. Kita kira Amerika Serikat ini bisa kemudian mengadvokasi permasalahan ini, tetapi sekali lagi harus diingat bahwa AS ini bukan merupakan aktor unilateral di dalam dunia internasional. Tetap perlu ada koordinasi dengan PBB dan juga IAEA yang secara kolektif ini menjatuhkan sanksi kepada Iran. Nah, yang terakhir kita kira ini permasalahan mengenai berhentinya semua front. Ini akan sangat tergantung dengan Amerika Serikat ya. Apakah di masa depan tetap ada tendensi untuk bisa melakukan eskalasi di kawasan dan juga kepada Israel bahwa sekali lagi ya permasalahan Timur Tengah ini khususnya serangan terhadap Iran ini kan sebenarnya ini adalah existential threat untuk Israel dan bukan existential threat untuk Iran. Jadi kita akan nantikan begitu ya dari berbagai upaya perundingan yang akan dilakukan. Rupanya uranium ini masih menjadi masalah begitu yang belum ketemu titik tengahnya. Mudah-mudahan nanti kita akan segera mendengar kabar baik soal ini. Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Aisyah Rashidila Kusuma Somantri. Mbak Ira, terima kasih sudah bergabung berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih Mas Dev. Selamat sore.